Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Victoria Selvi dari kelas B pagi semester 6 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan mereview unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Nah, sebelum saya mereview unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen, saya akan menampilkan terlebih dahulu tampilan dari cerpen yang berjudul Seorang Ibu dari Warung Kecil karya Sophia Lukman. Berikut tampilannya, selamat menyaksikan. Seorang Ibu dari Warung Kecil, karya Sophia Lukman. Pagi-pagi sekali pukul 6 pagi, ibu sudah selesai membersihkan rumah, menyiapkan sarapan lalu membuka warungnya. Ibu memiliki warung yang sederhana, di depan rumahnya terdapat toko yang besar. Pagi itu sangat dingin, ibu menggigil sambil memegangi tangannya. Ibu sudah buka warung sepagi ini? Biasanya kan buka pukul 7, komentar Sheila sambil memandangi ibunya yang sedang mengatur barang dagangan. Tidak apa-apa, setiap hari kan ada pembeli. Jadi ibu bangun lebih cepat untuk bersiap-siap. Bagaimana kalau Sheila membantu ibu? Kata lembut ibu. Baiklah, angguk Sheila sambil membantu ibu mempersiapkan warung. Matahari terbit, langit mulai cerah. Ibu dan Sheila duduk di belakang dagangan untuk menunggu pembeli. Seorang mendatangi warung itu, ibu-ibu separuh baya yang berperawakan kurus. Pagi Ibu Tina, bisa saya mengambil telur dan beberapa bungkus mie? Tetapi saya membayarnya nanti. Uang saya belum ada, seru seorang itu sambil menunjuk telur dan mie di rak. Mengambil, gumam Sheila judes. Ibu menutup mulut Sheila lalu tersenyum kepada pembeli itu. Silakan diambil Bu, ucap ibu tersenyum ramah. Ibu itu mengangguk, tersenyum lalu pergi dan senang. Sheila membaca buku catatan hutang yang selalu ia pegang. Akan kutulis namanya di sini, ucap Sheila meraih pulpen. Ibu merebutnya dengan cepat, tidak usah ditulis. Bu Siti itu orang tidak mampu, biarkan saja, kata ibu dengan lembut. Sheila merenggut sambil menutup buku itu dengan kesal. Baiklah, aku tidak tahu apa-apa tentang warung, ucap Sheila sambil meninggalkan warung dan masuk ke dalam rumahnya. Permisi, bolehkah saya bicara sebentar? Tanya seorang wanita yang tiba-tiba sudah berdiri di depan warung. Ia memakai daster lusuh dan tampak malu-malu. Boleh saja, mau berbicara di sini atau di dalam, jawab ibu ramah. Di dalam lebih baik, kata orang itu lalu mengikuti ibu masuk rumah. Mereka duduk di ruang tamu, Sheila mengintip dari balik pintu. Ada apa, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Tawar ibu sambil tersenyum. Anak saya sakit, saya tidak punya uang. Saya sudah meminta tolong ke banyak orang, tetapi tidak ada yang ingin membantu. Apakah ibu bersedia untuk meminjamkan saya uang? Saya akan membayarnya kalau saya punya uang. Jelas ibu itu sambil menangis terseduh. Ibu memandangnya kasihan. Ya Bu, saya akan meminjamkan uang saya. Ibu butuh berapa? Angguk ibu setuju. 150, jawab ibu itu dengan senang. Ibu mengangguk penuh pengertian, lalu mencari-cari dompetnya. Ah, dompetku tidak ada di sini. Sheila, bawakan ibu dompet di kamar. Tolong ya. Pagi itu panggil ibu setengah berteriak. Sheila mendesah lalu mengambil dompet ibu dan memberikannya. Terima kasih Bu, ucap orang itu lalu sambil tersenyum. Ibu mengangguk lalu menyimpan dompetnya di kantung bajunya. Apa ibu kenal dengan orang itu? Tanya Sheila curiga. Tidak, tetapi ibu kasihan dengan orang itu, jawab ibu. Meminjamkan uang, kata ibu dengan tiba. Ibu percaya begitu saja? Bisa saja dia itu penipu, seru Sheila tiba-tiba. Penipu, Masya Allah, jangan buruk sangka Sheila. Kita harus saling membantu, nak. Bentah ibu cepat sambil kembali menjaga warung. Sheila cemberut sambil duduk di kursi. Ibu melayani pembeli dengan sabar. Sheila keluar mengamati pembeli. Bu, saya berhutang dulu ya. Bu Tina, saya berhutang dulu ya. Nanti saya bayar. Beberapa pembeli mengatakan itu dan membuat telinga Sheila panas. Ibu hanya mengangguk ramah. Ibu, berapa lama lagi ibu mau menerima pembeli yang menghutang begitu saja?
Ibu harus menulisnya di buku hutang. Kalau ibu tidak menulisnya, aku yang akan menulisnya, seru Sila dengan marah. Ia muak sekarang melihat ibunya yang sangat baik, terlalu baik. Sila, seru ibu dengan kaget. Sila menyambar buku hutang dengan kasar, lalu menuliskan semua nama-nama tetangga yang berhutang pagi ini. Mengapa ibu melakukan ini? Apakah ibu tidak ingin kaya? Ibu tidak bisa terus-terusan membiarkan orang berhutang, protes Sheila yang berkepribadian keras. Kamu nggak boleh begitu, Sheila. Kita harus membantu satu sama lain, nasihat ibu membelai kepala Sheila. Ia meranggut kesal. Apa? Membiarkan orang berhutang juga termasuk membantu? Aku tidak mengerti, aku tidak pernah mengerti, Ibu. Berhutang adalah perbuatan tercela, kata Sheila merenggut. Sheila berlari masuk ke rumah lalu membanting pintu kamarnya. Ibu melongo dan terdiam di tempatnya. Bagaimana sih jalan pikiran Ibu? Aku tidak pernah mengerti. Kami hanyalah keluarga sederhana. Ibu hanya menjual berbagai keperluan sehari-hari di warung. Ayah menjadi guru. Ibu tidak berpenghasilan banyak karena selalu menerima orang yang berhutang. Ayah bekerja keras untuk hidup sehari-hari. Sedangkan ibu, geram Sheila berbicara sendiri. Pintu kamarnya diketuk. Sheila, kamu harus berprasangka baik, kata ibu lembut. Prasangka baik? Seperti apa sih jalan pikiran ibu? Aku tidak mengerti. Tidak inginkah ibu untuk kaya? Apa ibu mau terus-terusan dalam kehidupan seperti ini? Tanya Sheila bertubi-tubi. Biar untung sedikit, yang penting berkah bagi ibu. Ibu hanya mengikuti kata hati ibu, yaitu senantiasa membantu orang lain. Kita akan mendapat pertolongan jika sudah membantu, jawab ibu tersenyum lembut. Mata Sheila terbuka lebar. Baiklah, tetapi ibu juga harus berhati-hati. Aku pergi sekolah dulu, kata Sheila meraih tasnya. Lalu berlari menuju sekolah. Ia masuk siang, jadi setiap pagi ia menjaga warung. Ibu duduk dengan letih. Sudah banyak yang berhutang di pagi hari. Sore harinya Sheila pulang sambil berlari-lari. Ia melihat anak kecil mengambil makanan di warung seenaknya lalu pergi. Sheila sangat marah lalu mengejar anak itu, tetapi berbelok dan Sheila kehilangan jejak. Ia kembali untuk melihat keadaan ibu. Ibu kemana sih? Pasti ibu tidak menjaga warung dengan benar, komentar Sheila sambil mendatangi ibu. Besok hari Minggu. Aku yang akan menjaga warung dan menagih hutang, ujar Sheila sambil menyimpan tasnya kesal. Sheila, kamu benar-benar ingin menagih hutang? Tanya ibu dengan agak khawatir. Tentu, ibu ingin kita rugi, jawab Sheila sambil memandang ibu dengan tatapan gusar. Ibu hanya menggeleng pelan. Keesokan paginya Sheila menjaga warung dan menatap pembeli dengan galak. Pembeli pertama datang, saya mau ini, bisakah saya berhutang? Tidak, bayar sekarang, aku tidak percaya kalau ibu tidak mempunyai uang, sambar Sheila galak. Ibu itu memberikan uang dengan tidak ikhlas. Sheila mengamati orang yang berhutang kemarin menuju toko di depan warungnya. Sheila mendatanginya. Ibu pasti ingin membeli sesuatu di toko itu karena mempunyai uang. Tetapi kalau mengutang ibu ke warung saya, tolong bayar dulu hutangnya, tagih Sheila tajam. Ibu itu memberikan uang untuk melunasi hutangnya dengan kesal. Lalu masuk ke toko. Sheila membawa buku hutangnya dengan mendatangi rumah-rumah orang yang selalu berhutang di warungnya. Tetapi entah kenapa, mungkin saking kesalnya, ia tersandung. Sheila terpleset dan jatuh. Aduh, seru Sheila kesakitan. Ia bangkit lalu mengetuk rumah tetangga yang berhutang. Tagihan hutang warung Tina, ucap Sheila ketika ibu itu membuka pintunya. Ia menatap Sheila dengan dingin lalu memberikan uangnya dengan gusar. Sheila sudah menagih semua yang berhutang. Ia kembali ke warung dengan senang. Begini dong, kan enggak bakalan rugi. Bagus juga ya aku ini. Sebagai penagih hutang, Sheila memuji diri sendiri sambil tertawa-tawa. Ibu tampak terkulai di kursi. Sheila terkejut. Ibu kenapa? Tanya Sheila panik. Ia memegang dahi ibu. Panas sekali. Ibu terkena demam tinggi. Dengan susah payah Sheila membawa ibu ke kamarnya. Terima kasih Sheila untuk bekerja demi ibu, ucap ibu sambil tersenyum lirih. Sheila sangat panik dan memeluk ibu. Aduh, bagaimana ini, gumam Sheila keluar untuk mencari pertolongan. Orang yang kemarin meminjam uang tiba-tiba datang ke warung. Ibumu mana nak? Tanya ketika melihat Sheila. Ibu sedang sakit. Sedangkan ayahku pergi, jawab Sheila dengan sedih. Perempuan itu terkejut lalu masuk untuk mencari ibu. Ia mengompres ibu dengan sabar.
mencarikan obat untuk ibu, lalu memberikan ibu minum. Sheila tampak terharu. Orang itu bernama Bu Tuti. "Terima kasih Bu Tuti," ucap Sheila terharu. "Ini tidak seberapa dibandingkan kebaikan Bu Tina yang telah membantu saya. Ini uang untuk hutang saya pada ibumu, tapi untuk sekarang saya hanya bisa bayar 50.000 saja. Sisanya nanti saya bayar secepatnya ya nak," kata Bu Tuti sambil memberikan Sheila uang dengan ramah lalu pergi. Sheila menjenguk ibu yang sudah membaik. "Baiklah ibu sudah bilang. Bukankah ibu sudah bilang ada balasan untuk orang yang suka membantu?" ucap ibu tersenyum. Sheila mengangguk setuju. "Ya aku mengerti, aku bangga mempunyai ibu seperti ibu yang sangat murah hati dan ramah," seru Sheila tersenyum senang sambil memeluk ibu. Ada balasan untuk orang yang suka membantu, itu kalimat kebenaran dan Sheila percaya kalimat itu. Nah, setelah saya membaca tampilan layarnya, saya akan mereview unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Seorang Ibu dari Warung Kecil karya Sofia Lukman. Adapun unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerpen ini baik tanpa harus mengharapkan sebuah balasan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada Sheila. Sheila merupakan tokoh utama dalam cerita. Sheila mempunyai perwatakan yang sangat keras. Nah, dan tidak suka ibunya terlalu baik kepada orang-orang yang berhutang di warung ibunya. Karena terdapat dalam kutipan cerpen tersebut, ibu berapa lama lagi ibu akan menerima pembeli yang menghutang begitu saja. Yang selanjutnya ada Bu Tina. Bu Tina adalah ibunya Sheila. Bu Tina seorang yang baik hati dan lemah lembut, suka menolong sesama. Karena terdapat dalam kutipan cerpen tersebut, "Ya Bu, saya akan meminjamkan uang saya, ibu butuh berapa?" Selanjutnya ada Bu Siti. Bu Siti adalah salah satu ibu-ibu yang berhutang di warungnya Bu Tina. Karena terdapat kutipan dalam cerpen tersebut, "Pagi Bu Tina, bisa tidak saya mengambil telur dan beberapa bungkus mie? Tetapi saya akan membayarnya nanti, uang saya belum ada." Nah, selanjutnya ada Bu Tuti. Bu Tuti ini adalah salah satu ibu yang meminjam uang kepada Bu Tina guna untuk membawa anaknya ke dokter. Nah, yang ketiga ada alur. Alur di dalam cerpen tersebut menggunakan alur maju karena terdapat kata hari esok. Yang keempat ada latar. Yang pertama itu tempat. Tempat terjadinya cerpen ini yaitu yang pertama di warung Bu Tina. Terdapat dalam kutipan cerpen tersebut, ibu sudah membuka warung sepagi ini. Biasanya kan pukul 7. Yang selanjutnya itu rumah Sheila. Terdapat dalam kutipan cerpen tersebut, di dalam lebih baik kata orang itu lalu mengikuti ibu masuk rumah. Yang selanjutnya ada latar waktu. Waktunya itu pada pagi hari dan siang hari. Yang selanjutnya ada suasana. Suasana yang terdapat dalam cerpen ini adalah suasana kesal dan marah, di mana Sheila kesal dan marah kepada ibunya karena terlalu baik kepada orang-orang yang sering berhutang dan meminjam uang kepada ibunya. Selanjutnya ada yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu lebih banyak menggunakan kata ganti aku dan aku, saya, dan kami. Selanjutnya yang keenam ada amanat. Nah, amanat yang terdapat dalam cerpen ini yaitu jadilah orang yang baik yang senantiasa tanpa mengharapkan sebuah balasan. Sekian review dari saya tentang unsur intrinsik dalam cerpen Seorang Ibu dari Warung Kecil karya Sofia Lukman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.